Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Otak Gadget. Kali ini saya kedatangan lagi satu buah laptop. Ya, ini dikirim melalui ekspedisi JNE. Untuk laptopnya sendiri ini adalah merek MSI. Belinya tentunya di toko Oren ya, di official store-nya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita akan unboxing saja guys. Ya, ini dia faktur pembeliannya. Untuk harganya di sini tertera 11.134.000. Karena kemarin ada voucher ya, ini untuk harganya ini jadi turun ya sekitar 10.600.000 rupiah kalau tidak salah ya guys. Oke, ini untuk fakturnya kita kesampingkan dulu. Kemudian kita lihat dus kemasannya seperti ini, lumayan cukup gede banget. Untuk di bagian depannya ini ada tulisan MSI warna hitam dengan M-nya ini hanya garis 3 ya, angka 3 Romawi seperti itu. Kemudian S-nya di sini dan juga ini ada I. Di atasnya juga ini tertulis premium inovatif teknologi extreme performance luxurious aesthetic inovatif teknologi extreme performance luxurious aesthetic premium ya, diulang-ulang kata-katanya seperti itu guys. Ini untuk bagian tampak depannya. Kita lihat bagian atasnya, di sini ada segel aja MSI. Kemudian untuk bagian belakangnya nih, lihat, kita lihat bagian belakangnya dulu. Ini ada warning ya, tentunya ada peringatan, ini jangan dibanting dan juga jangan disemprot air atau dihujankan seperti itu. Kemudian di sini ada logo MSI-nya ya, ini gambar naga ya yang ada sayapnya. Kemudian di sini untuk seri baterainya UN3481. Kemudian ada simbol HDMI dan juga ada UKCA. Ini untuk output chargernya ini sudah mengikuti standar yang ada di Indonesia. Sedangkan di bagian bawahnya ini ada apa ya? Ada Microstar International Co Ltd. Ini juga banyak simbol di sini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita buka segelnya aja guys. Tapi sebelum dibuka ini ada kertas ya. Nah, saya lupa. Di sini untuk serinya adalah TIN GF63. Untuk pengimpornya di sini adalah PT Sinek Metrodata Indonesia Jakarta. Di sini ada barcode, kemudian ini ada komputer laptop notebook MSI MS16R. Ini PT yang mengimportnya tadi ya. Untuk tegangannya 100 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Kemudian ada SDPPI nomor ini ya. Ini mungkin itu adalah kode impornya guys. Oke, langsung kita buka saja. Kita lihat apa saja yang ada di dalam dus kemasannya. Ya, di dalam dusnya kita dapat apa ini? Kita dapat backpack ya. Untuk backpacknya lumayan cukup premium dengan tas yang berwarna hitam. Kita kesampingkan dulu laptopnya ya. Kita lihat dulu tas bonusnya seperti ini. Wow, keren ya, ada tulisan MSI. Kita buka dulu ya tasnya. Ini bagus banget. Dan saya agak ini ya, untuk bukanya ini agak heman. Untuk bahasa Sunda mah ini agak sayang banget. Plastiknya lumayan bagus banget so. Kita buka dulu, kita keluarkan tasnya guys. Nah, untuk backpacknya bagus ya. Di bagian belakangnya ini ada jaring-jaring, kemudian ini ada pengikat lagi, sepertinya bisa diangkat seperti ini guys. Untuk ininya ya ada tulisan MSI dengan tulisan yang timbul atau sablon timbul. Di bagian depannya ini tentunya ada logonya. Di bawah sininya ada tulisan MSI lagi. Kemudian ada resleting bagian depan guys. Kita lihat dulu resleting bagian depannya seperti apa.
Ini agak susah banget ya. Nah, ini untuk resletingnya ada tulisan MSI. Nah, ini kantongnya lumayan cukup dalam banget, jadi muat untuk menaruh harddisk ataupun menaruh mouse. Kita lihat untuk bagian dalamnya ini ada 2 buah resleting ya. Ini ada silika gel 2, kemudian ini untuk bagian tengah laptop ya, ada untuk menyimpan laptopnya di sini atau tempat untuk menyimpan laptopnya yang diberi perkat seperti itu. Kemudian di atasnya ini ada jinjingan guys. Oke, kita kesampingkan dulu tasnya, kita lihat lagi untuk dus yang warna hitam dari laptopnya. So ini untuk dus laptopnya ya, di atasnya ada tulisan True Gaming, kemudian ada simbol atau logo MSI nya. Untuk bagian tampak atasnya ini ada gaming laptop, ini gambar kuda lagi, sedangkan bukan kuda ya tapi naga. Ini banyak warning dan juga ada MSI Microstar Co Ltd. Sama ya untuk bagian atas sama bawahnya. Kemudian di sini ada serinya lagi ya, atau informasi untuk warnanya ini warna hitam, ukurannya 15,6 Full HD, kemudian ada anti glare IPS level 144 Hz. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i7 12650Hz prosesor, sedangkan untuk VGA nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 dengan kapasitas 4GB DDR6. Untuk storage atau penyimpanannya ini 512GB SSD, sedangkan untuk RAM-nya ini DDR4 8GB. Padahal kemarin saya pesen kalau tidak salah yang 16GB, tapi kita lihat dulu ya. Kemudian ini sudah support atau sudah dibekali dengan Windows 11 64-bit Home. Untuk bahasanya ini US internasional. Untuk kapasitas baterainya ini 3 cell ya. Kemudian ini pengimportnya juga ada di bawah, dan juga ada tegangan dan frekuensi. Oke, kita coba buka laptop atau buka dus laptopnya guys. Oh, lupa ininya diangkat. Wow, ternyata masih ada kardus lagi guys. Jeng-jreng. Nah, ini laptopnya ya, kita kesampingkan dulu. Untuk bobotnya lumayan cukup berat banget. Selanjutnya ini sepertinya tempat chargernya ya, kita lihat dulu. Ini untuk colokan chargernya. Nih, colokannya tentunya sudah bisa digunakan di Indonesia ya, atau colokan 2. Ini untuk output ke adapternya, kita kesampingkan dulu. Selanjutnya kita lihat ini ada chargerannya ya. Untuk chargernya ini lumayan gepeng, kemudian merek Chicony ya. DC outputnya ini 6 ampere 120 watt, kemudian AC inputnya 100 sampai 240 volt, 2 ampere 50 sampai 60 Hz. Safety mark di sini banyak logo-logo ya, artinya ini sudah aman banget. Kita lihat lagi, kita kesampingkan dulu dus yang ini. Ini kosong ya, tidak ada apa-apa lagi, tinggal satu buah plastik lagi di sini guys. Ini ada user guide atau petunjuk penggunaan atau cara memulai juga ya. Ini banyak yang harus kalian baca kalau kalian belum paham mengenai laptop yang dibeli itu guys. Selanjutnya ini ada quick guide juga ya. Ini ada juga yang namanya warranty card atau kartu garansi. Ini quick guide-nya seperti ini ya. Ini petunjuk atau informasi untuk tata cara menghidupkan laptop pertama kali. Selanjutnya ini ada dikasih ini apa ya, ada baut. Sepertinya ini handle atau ganjalan ya, kaleng kecil seperti ini guys. Kalau kalian tahu ini apa, silahkan komentar di bawah ya. Ada juga bautnya tuh untuk memasangnya. Jadi mantep ya, lumayan cukup lengkap, dikasih tas, dikasih baut, dikasih laptopnya tentunya, dan juga
chargernya lumayan cukup gede ya. Ini laptopnya seperti ini, kita coba dekatkan dulu guys ya. Jadi untuk plastik pelindung laptopnya ini biasa aja ya, nggak kayak merek sebelah itu, lumayan cukup bagus untuk plastik pelindungnya. Tapi ini plastiknya bagus sih, tapi nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Ini lumayan cukup tebal juga. Kita coba keluarkan laptop di plastiknya. Nah, ini untuk bagian depannya ini ada logo MSI nya ya, tidak ada tulisan MSI, hanya ada logo saja, gambar naga tentunya. Untuk bagian belakangnya ini ada lubang HDMI, kemudian ini adalah kipas prosesor ya. Sepertinya ini untuk pembuangan angin di sini. Untuk bagian samping kanannya ada juga pembuangan anginnya. Kemudian di sini ada apa ya, ini charger sepertinya guys. Di sini ada lubang USB, di sini ada indikator baterai, kemudian ini tidak ada bolong apa-apa ya. Untuk bagian depannya ini ada garis-garis seperti ini. Untuk samping kirinya di sini ada lubang jack, yang satu untuk ke telinga, yang satu untuk ke mic. Kemudian dikasih 2 port USB lagi dan juga 1 port USB Type C ya di sini. Dan masih ada kabel untuk RJ45 ya. Padahal ini laptop menurut saya sih keluaran baru ya, tapi masih dikasih kabel seperti itu guys. Ini untuk bagian belakangnya ada serinya di sini 96043 SDPPI 2023. Ini tahun 2023 sepertinya keluarannya guys. Ya di sini ada stiker garansi, kemudian ada seri laptopnya MSI ya, Made in China. Coba kita nyalakan dulu laptopnya. Apakah ini perlu power sebelum dinyalakan seperti laptop sebelah? Nah, ini untuk bagian depan layarnya. Sebelum dinyalakan tentunya kita lihat dulu ya, atau periksa-periksa dulu. Di sini ada kamera, kalau tidak salah ini resolusi 720 pixel ya. Untuk ininya masih high definition aja. Kemudian di sini ada tulisan MSI dan ini tidak kotak seluruhnya ya. Di sini kotak, kemudian di sini agak melengkung seperti itu guys. Untuk materialnya ini terbuat dari plastik. Di sini untuk keyboardnya hurufnya warna merah. Kemudian di sini ada Intel Core i7, ada simbol HDMI, kemudian ada Nvidia GeForce RTX ya. Untuk RTX nya ini seri 3050 guys. Untuk bagian samping kanannya ini polos-polos aja, nggak ada stiker-stiker tambahan. Untuk touchpadnya di sini lumayan kecil dan tidak licin ya, agak kasar ataupun lumayan nyaman lah untuk di tangan seperti itu. Coba kita cari tombol powernya di sebelah mana. Bakal di sini. Nah, ini laptopnya sudah menyala. Kita tunggu sampai loading guys. Ini untuk pertama kali ternyata tidak membutuhkan power ya. Untuk bootingnya di sini ada logo naga warna oranye ya. Oke, sudah muncul logo Windows-nya. Kita pilih ya. Setting dulu tentunya ya. Untuk tombolnya nyala ya, ada backlightnya jadi bisa nyala. Untuk nyalanya warna merah. Kita cek, kemudian lewati aja ya. Selanjutnya kita coba sambungkan ya. Seperti biasa laptop baru itu harus memeriksa pembaruan. Nanti saya akan kembali setelah menyeting laptop ini sampai ke menu utamanya guys. Ditunggu ya, jangan di skip videonya. Ini dia penampakan awal laptopnya ya. Ini untuk menunya muncul di tengah langsung. Kemudian untuk bahasanya ini bahasa Indonesia. Di sini ada keranjang sampah atau recycle bin, kemudian ada Microsoft Edge atau Microsoft Edge. Kita coba cek untuk woodnya apakah sudah teraktivasi atau belum. Ya di sini ada keterangan sudah teraktivasi.
kasih. Di sini ada pembaruan ya katanya, tapi nanti aja ya, kita nggak update sekarang karena lumayan menyita waktu yang cukup lumayan. Tapi ini bisa dipakai untuk mengetik. Untuk tampilan awalnya di sini ada gambar naga yang berwarna oranye ya. Kemudian untuk keyboardnya juga ini warna merah menyala ya. Di sini saya belum tahu cara mematikan tombol atau lampu backlightnya. Kita coba cek lagi di properties PC ini. Oke, klik kanan, kemudian properti ke properties. Nah, ini lebih jelas ya. Untuk nama perangkat MSI, untuk prosesor ini generasi ke-12 Intel Core TMI 7 1265H 2,30 GHz. Kemudian RAM terinstall ini 16 GB, yang bisa digunakan ini sekitar 15,7 GB. Kemudian untuk sistemnya ini tidak ada touchscreen ya, artinya nggak bisa di touch pakai tangan layarnya. Nah, di bawahnya ini versi 24H2, diinstalnya ini tanggal 20 bulan 3 tahun 2025. Oke, itu saja guys. Ini tentunya sudah teraktivasi Office ya, dan Office-nya tentunya ini adalah Office yang original. Nah, ini belum dibagi untuk storage-nya, kapasitasnya ini hanya 512 GB. Sangat tanggung banget sebetulnya ya ini laptop, padahal kinerjanya harus dipakai aplikasi yang berat-berat. Oke, mungkin itu saja untuk unboxing laptop kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video. Assalamualaikum.